当初我便发现其中仙法风，一直追寻仙道，让你日后修炼有成。五行小世界都传遍了，你真是厉害啊！居然收了2个五行，还是不如我有潜力。剑府的2位老祖啊！你小子学什么不好？快放开我！Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-498. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Namun sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 497. Kemarin pilihan pedang Muyun telah diremehkan oleh Metian, sampai akhirnya Muyun pun menyusun ulang segel pada pedang tersebut. Hanya butuh waktu beberapa menit saja bagi Muyun untuk menyelesaikannya. Ia juga menjadikan Metian sebagai bahan uji cobanya, yang membuat ia cukup kesulitan karena pedang ini terlalu kuat. Setelah semua itu, Metian pun mengajak Muyun ke hadapan metode rahasia yang dimiliki oleh Istana 5 Elemen. Baginya tidaklah sembarangan orang yang dapat memahami metode tersebut. Pada awalnya Muyun juga mengira hal yang sama, tapi dalam waktu yang begitu singkat dia telah berhasil melakukan pemahaman, bahkan sampai membuat monumen itu hancur. Ini semua bisa terjadi karena Muyun telah memahami rahasia pada metode tersebut. Pada awalnya ketua istana sangatlah marah sampai ia menjadi begitu kaget. Pasalnya Muyun telah mengetahui tentang penyegelan surga 5 elemen. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kaisar ini ingin Muyun memberitahu dirinya tentang segel 5 elemen yang barusan dia temukan. Namun sayang sekali, apa yang Muyun ketahui hanyalah pasal warisan saja. Ia tidaklah mampu menjelaskannya dengan kata-kata. Terlebih lagi, ia juga belum melatih warisan tersebut. Jadi Muyun membutuhkan beberapa waktu untuk dapat menguasainya. Kaisar ini akan memberikan waktu kepada Muyun. Tapi yang menjadi masalah utama di sini, Muyun tidak tahu berapa lama waktu yang dia butuhkan. Hukum pertama dari warisan tersebut adalah keadilan, yang membuat kaisar ini penasaran mengenai maksudnya. Terlebih lagi, tablet batu ini dirinya dapatkan dari benua kuno 10.000 tahun yang lalu. Berkat tablet batu itu jugalah dirinya dapat menguasai beberapa kekuatan. Namun dia sudah semakin tua dan belum dapat menemukan rahasia lainnya. Selain itu, dia juga sedang mengalami kemacetan pada kultivasinya. Andai saja dia mengetahui rahasia pada segel surga 5 elemen, bukanlah tidak mungkin baginya untuk naik ke tingkat makhluk abadi. Namun kaisar ini tidaklah ingin terlalu berharap. Bahkan jika waktunya sudah habis, maka dia akan menyerahkan semuanya kepada Muyun, termasuk juga metode kultivasinya. 当初我便发现其中仙法风，一直追寻仙道，让你日后修炼有成，能会达到仙人之境。 Notian dan Metian pun dirinya panggil karena mereka berdua akan bertugas untuk menjaga Muyun. Mereka harus melakukan apa saja yang diperintahkan olehnya. Metian sebenarnya tidaklah suka, namun apa boleh buat, ini merupakan perintah langsung dari sang kaisar. Sebelum memulai latihannya, ada sesuatu yang ingin Muyun selesaikan dulu. Kita pun dibawa ke Gunung Huoxing. Di saat kedua murid ini sedang asik menyapu, mereka dikejutkan dengan kemunculan Notian dan Metian. Mereka yang ketakutan berencana untuk memberitahu pemimpin gunung mengenai kedatangan mereka. Tapi mereka sedikit lega, pasalnya Muyun datang bersama mereka. Pada awalnya, para murid Gunung Huoxing berpikir kalau Muyun telah dihabisi oleh Istana 5 Elemen. Kabar ini tentu tidaklah dibenarkan olehnya. Selain itu, Muyun penasaran siapakah orang yang menggunakan gosip tersebut. Kabar ini sudah menyebar di seluruh dunia kecil 5 elemen. Bahkan leluhur mereka tidaklah dapat berbuat apa-apa untuk bisa menolong Muyun. Sejak Muyun menghilang, mereka pun dilatih dengan sangat keras. Muyun paham dan ingin menemui seseorang dulu. Salah satu murid ini masihlah sempat-sempatnya mengejek Metian.
yang tentu saja membuat dia kesal dan langsung memberikan tekanan kepada mereka, yang membuat kedua murid ini sadar kalau kedua orang itu adalah leluhur dari Istana 5 Elemen. 五行小世界都传遍了，你真是厉害啊！居然收了2个5星，还是不如我有潜力。剑府的2位老祖啊！ Kembali kepada Muyun di mana dia telah sampai di gunung miliknya. Niwaming mengira itu adalah kedatangan putranya. Namun setelah mengetahui itu Muyun membuat Niwaming menjadi begitu senang karena orang-orang selalu membicarakan hal buruk terjadi kepadanya. Muyun sadar betul betapa berjasanya Niwa dan Niwaming yang telah menjaga dirinya. Namun dia juga harus kembali pulang sebab di sana terdapat orang-orang yang dia cintai. Bahkan Muyun telah merindukan senyuman mereka. Di sini Muyun mulai melakukan sesuatu di mana kekuatan yang begitu besar telah dia keluarkan. Semua ini Muyun lakukan demi bisa menunjukkan kalau dirinya sudah berada di tingkat 10/1000 lu. Tetua Gunung Huoxing memuji perkembangan yang dia alami. Dia bahkan mampu menundukkan 2 leluhur kuat dari Istana 5 Elemen. Muyun memberikan hormat kepadanya dan tetua ini meminta Muyun untuk berhati-hati karena di ujian kedepannya dia akan menghadapi 100 guntur kesengsaraan. Muyun paham dan ia memberikan Juyandan kepada Niwaming. Selain itu dia penasaran di manakah Niwa berada, yang ternyata saat ini dia itu tengah berlatih. Niwaming berencana untuk memanggilnya, tapi Muyun menahannya sebab dialah yang akan menemuinya. Terlihat kalau saat ini Niwa telah berselisih dengan beberapa murid. Berhubung sudah tidak ada Muyun lagi yang melindunginya, jadi para murid ini berencana melakukan sesuatu kepada Niwa. Namun Niwa memberitahu kalau apa yang Joshi lakukan sangatlah salah, sebab dia itu begitu berani menindas seorang wanita. Tapi Joshi tidaklah peduli. Selain itu Denny juga sudah sejak lama tidak menyukai Niwa. Andai saja dulu tidak ada Muyun, maka sudah sejak lama dia memberikan hukuman kepada Niwa. Gadis ini mencoba untuk menenangkan Niwa karena bagaimanapun Joshi ini cukup kuat dan ia takut hal buruk malah terjadi kepadanya. Namun Niwa tidak peduli dan mereka berdua pun saling beradu serangan. Tapi siapa yang menyangka kalau Niwa berhasil membuat Joshi terpental. Ini semua ternyata adalah ulah dari Muyun. Melihat dia yang masih hidup tentu membuat Niwa begitu bahagia. Berbeda dengan Joshi yang ketakutan dan memilih untuk pergi menjauh. Sesaat kemudian Hua Hufeng pun datang dan langsung saja memberikan pelukan manja kepada Muyun karena Denny telah merindukannya. Hua Hufeng berencana memberitahu ayahnya, tapi Muyun menahannya dan memberikan 10 pil Sanfing supaya Hua Hufeng dapat memadatkan jiwanya. Obat ini sangatlah mahal dan Muyun sendiri yang membuatnya khusus untuknya. Hua Hufeng segera mengambilnya, tapi dia berjanji akan membayarnya. Di tengah pembicaraan mereka, seseorang pun datang kemari. 你小子学什么不好？快放开我！那我收下了，以后一。 Namun sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Terlihat kalau tetua ini ingin melakukan sesuatu kepada Muyun, tapi Metian dan Luotian segera memberikan tekanan kepadanya. Hua Hufeng terkejut karena bagaimana bisa Muyun bersama dengan 2 orang kuat ini. Muyun menjelaskan kalau mereka berdua adalah penjaganya. Sebenarnya Metian ini masihlah kesal dengan apa yang diperintahkan oleh kaisarnya. Sesaat kemudian penguasa gunung dan juga leluhur telah datang untuk menemui Muyun. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.